Saya sering kali terbang ke masa lalu, memikirkan bagaimana kehidupan di zaman Majapahit yang megah dan kuat. Namun, bagaimana jika kita tidak hanya memikirkannya sebagai kenangan yang jauh, tetapi sebagai bagian dari perayaan resmi negara modern? Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, secara resmi lahir pada tanggal 12 November tahun 1293 Masehi. Ini berarti jika masih eksis hingga sekarang, usianya akan mencapai 728 tahun. Momen yang dianggap sebagai penanda berdirinya Majapahit adalah upacara penobatan Maharaja pertamanya, Dyah Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 menurut kalender Saka. Meskipun tanggal pasti penobatan Dyah Wijaya masih menjadi perdebatan, namun sejarah panjang Majapahit tidak bisa dipungkiri. Meskipun telah berlalu lebih dari 500 tahun sejak keruntuhannya, warisan Majapahit tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Dari catatan-catatan sejarah hingga penemuan-penemuan arkeologis, Majapahit terus dikenang dan dipelajari. Naskah kuno yang terawetkan di Bali dan Lombok, prasasti-prasasti batu, risalah dalam kronik Tiongkok, serta catatan pelayaran penjelajah Timur Tengah dan Eropa, semuanya menjadi bagian dari puzzle sejarah Majapahit yang kita kaji. Namun, bayangkan jika peringatan hari lahir ke-728 Majapahit dirayakan secara resmi sampai sekarang, bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Acara-acara khusus, pameran seni dan budaya, seminar-seminar sejarah, semuanya menjadi bagian dari perayaan ini. Kita bisa belajar dari kebesaran Majapahit, nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan keberagaman yang menjadi landasan kekuatannya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan modern. Peringatan hari lahir ke-728 Majapahit bisa menjadi momentum untuk merajut kembali semangat kebangsaan dan mengapresiasi warisan budaya kita. Dengan menghidupkan kembali peringatan hari lahir Majapahit, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga membuka pintu bagi inspirasi dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Sebuah langkah kecil untuk mengenang sejarah, tetapi langkah besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita berimajinasi sejenak, bagaimana jika Majapahit tetap eksis hingga saat ini? Apa syarat-syarat yang diperlukan agar kemegahan kerajaan ini dapat bertahan hingga zaman modern? Pertama-tama, kita harus memikirkan tentang perdamaian. Jawa pada abad ke-15 harus mengalami periode damai yang panjang. Perang Paregreg dan konflik internal dalam Wangsa Rajasa tidak boleh terjadi, atau, jikapun terjadi, dampaknya harus jauh lebih terbatas sehingga Majapahit tetap dapat bertahan dan pulih. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan peristiwa Perang Bubat. Jika pernikahan besar antara Prabu Hayam Wuruk dan Putri Citra Rasmi dari Sunda pada tahun 1357 tetap terjadi tanpa insiden Perang Bubat, kemungkinan Majapahit akan menjadi lebih kuat daripada yang kita kenal dari catatan sejarah. Bayangkan saja, jika dinasti Majapahit dan dinasti Sunda dapat bersatu, itu akan menciptakan sebuah kerajaan yang benar-benar monumental. Dengan demikian, ketika Majapahit berhadapan dengan pengaruh Islam atau gelombang penjelajahan samudera dari Eropa, kekuatan negara ini akan jauh lebih kokoh. Bahkan, bisa jadi Majapahit akan mampu bertahan melalui dinamika politik dunia dari abad ke-15 hingga ke-21. Wangsa Rajasa, sebagai penguasa Majapahit, mungkin akan masuk dalam daftar 15 dinasti terpanjang yang bertahan hingga abad ke-21. Dengan gambaran ini, Wangsa Rajasa bahkan dapat menjadi sebanding dengan House of Grimaldi, keluarga penguasa Monaco yang telah bertahan selama berabad-abad. Bayangkan saja, sebuah kerajaan di Asia Tenggara bisa memiliki ketahanan yang sama dengan negara-negara Eropa yang lebih dikenal dalam sejarah modern. Imajinasi ini memberikan kita pandangan yang menarik tentang apa yang bisa terjadi jika sejarah berjalan berbeda. Meskipun hanya sekadar imajinasi, hal ini mengajarkan kita untuk menghargai kompleksitas sejarah dan memahami betapa pentingnya peristiwa-peristiwa kecil dalam menentukan arah suatu peradaban. Mari kita membayangkan sejenak seberapa luasnya negara Majapahit jika masih eksis hingga hari ini. Tentu saja, luas teritorinya tidak akan sebesar Republik Indonesia saat ini, mengingat Indonesia mewarisi wilayah-wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Hindia Belanda. Namun, seberapa luas tepatnya, ada banyak perkiraan yang dapat dipertimbangkan, mulai dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Bali, dan Lombok, hingga versi yang lebih optimistik yang mencakup seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, sebagian Sumatera di bagian selatan, hingga bagian dari Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Menurut penelitian Jared Diamond dalam Guns, Gems and Steel, jika Majapahit mampu memperluas wilayahnya, kemungkinan besar akan cenderung ke daerah-daerah yang memiliki iklim mirip dengan Jawa, terutama daerah yang cocok untuk pertanian padi.
Namun, tidak hanya soal luas wilayah, kita juga bisa membayangkan seperti apa bangsa Majapahit jika tetap eksis hingga saat ini. Mungkin, kita bisa membayangkan mereka sebagai versi yang jauh lebih besar dari masyarakat Bali saat ini. Dalam hal kebudayaan dan seni, mungkin mereka akan menyerupai masyarakat Thailand, dengan pengembangan seni dan budaya yang khas dan beragam. Dengan membayangkan ini, kita dapat melihat betapa beragamnya peradaban dan masyarakat di masa lalu, serta mengapresiasi kompleksitas sejarah yang membentuk identitas suatu bangsa. Meskipun hanya imajinasi, hal ini membuka pandangan baru tentang potensi dan keragaman Indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya. Mari kita membayangkan seperti apa bentuk negara Majapahit jika masih eksis hingga saat ini. Tentu saja, sebagai sebuah kerajaan, Majapahit kemungkinan besar akan berbentuk monarki. Namun, tidak sekadar monarki biasa, Majapahit mungkin akan mengadopsi sistem monarki konstitusional, di mana undang-undang dasar akan menjadi landasan bagi pemerintahannya. Kepala negara akan memegang gelar Prabu, sementara kepala pemerintahan atau Perdana Menteri akan disebut dengan sebutan Patih Hamangkubumi. Para pejabat negara juga akan memiliki gelar-gelar yang khas, seperti gajah, mahisa, lembu, kuda, macan, singa, dan sebagainya, yang akan menambah warna dalam hierarki pemerintahan. Majapahit mungkin akan meneruskan penggunaan kitab hukum Kutara Manawa. Hal ini akan menjadikan Majapahit sebagai negara yang sangat tegas dalam penerapan hukum, terutama bagi pelaku kriminalitas seperti predator seksual dan koruptor. Bahkan, pelaku korupsi bisa diancam hukuman mati, sejajar dengan pidana bagi pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Bagi spekulan tanah dan properti, kehidupan di Majapahit mungkin akan terasa sangat berbeda. Tanah dan properti akan dilihat lebih sebagai alat produksi daripada alat spekulasi. Majapahit akan menekankan penggunaan optimal atas tanah dan bangunan, dan pemilik yang tidak memanfaatkannya dengan baik berisiko kehilangan propertinya kepada negara. Dengan demikian, Majapahit akan menjadi negara yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Konsep ini menjadikan Majapahit sebagai negara yang unik dan berbeda dalam pandangan hukum dan kepemilikan properti, membawa kita pada gambaran yang menarik tentang bagaimana sebuah kerajaan kuno bisa beradaptasi dengan tuntutan zaman modern. Bayangkan jika negara Majapahit masih eksis hingga saat ini, bagaimana potensi wisatanya? Pastinya, Majapahit akan menjadi destinasi yang tak kalah menarik dengan Bali dan Thailand. Kota-kota di Majapahit, bahkan yang sekelas kabupaten, akan memancarkan pesona seperti Ubud. Kota besar seperti Denpasar dan Malang akan menjadi pusat kegiatan yang penuh kehidupan, sementara metropolisnya akan menyerupai kegemerlapan Bangkok. Namun, bagi wisatawan, panduan perjalanan akan memberikan catatan penting, hindari daging dan minuman beralkohol, karena di Majapahit, hidangan rumahan, warung, dan restoran akan didominasi oleh daging babi dalam berbagai olahan. Produk unggulan yang akan digemari warga Majapahit tentu saja adalah tuak. Sebagaimana orang Korea dengan soju mereka, tuak akan menjadi minuman kebanggaan nasional. Tradisi minum tuak telah diwariskan sejak tahun 1293 dan bahkan menjadi bagian dari kisah heroik dalam menghadapi serangan tentara Mongol yang dikirim oleh Kubilai Han. Iklan tentang tuak akan tersebar di mana-mana, dan ruang publik akan memiliki tempat khusus bagi mereka yang ingin menikmati minuman ini. Industri tuak akan berkembang pesat di Majapahit, bahkan cukup besar untuk menjadi sponsor utama dalam kompetisi sepak bola nasional Liga Majapahit. Bahkan mungkin akan ada klub badminton yang didukung oleh perusahaan tuak. Namun, seperti halnya di zaman modern, masalah kesehatan akan muncul seiring dengan popularitas tuak. Tantangan dan kontroversi akan mewarnai diskusi. Bahkan mungkin akan ada komunitas anti-tuak yang aktif di media sosial. Dengan segala keunikan dan tantangannya, Majapahit akan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga pengalaman yang berbeda dan menarik bagi para wisatawan petualang.